Nah, buat kalian semua yang masih bingung nyari wallet ya untuk save cryptocurrency dan NFT kalian, silakan pakai OneInch ini teman-teman ya. Linknya ada di deskripsi, silakan download di situ. Dan tentu saja OneInch ini sudah menyupport beberapa jaringan ya, Ethereum, BSC, Polygon dan lain-lain, banyak teman-teman. Jadi kalian nggak perlu repot-repot lagi pindah jaringan seperti wallet-wallet lainnya. Ini langsung disediakan semuanya teman-teman ya. Jadi very easy to use teman-teman ya, bisa dibilang seperti itu. Dan di sini bukan cuma itu, kalian bisa save NFT kalian teman-teman, dan kalian bisa search NFT juga di OneInch Wallet ini teman-teman. Jadi tunggu apa lagi? Buat kalian semua silahkan download, linknya ada di deskripsi. Oke, welcome back to my channel. Semoga sehat dan sukses selalu buat kalian semua yang sudah subscribe dan like video ini nih. Dan buat teman-teman di rumah yang dalam keadaan kurang enak badan atau dalam keadaan sakit, saya doain cepat sembuh teman-teman ya, biar kita bisa trading dan trading bareng lagi tentunya. Oke, dan saya mau ucapkan minal aidin wal faizin buat teman-teman semuanya ya. Kosong-kosong kita. Oke, langsung saja teman-teman ya, seiring dengan banyak prediksi di tahun 2023 ini ya, tentang Bitcoin akan ke harga berapa. Dan menariknya ya teman-teman, akhirnya si Robert Kiyosaki memberikan prediksinya ke publik ya. Dia kan selama ini hanya mengatakan bullish ya, bullish. Terus ada yang prediksi 1 juta, ada yang prediksi 250.000, ada yang prediksi 70.000 ya. Dan kali ini dia mungkin apa ya, mungkin merasa layak untuk bicara, dan saya rasa sangat layak ya karena sekelas Robert Kiyosaki nih ya. Akhirnya saat ini dia mengatakan kalau Bitcoin itu bakal ke 100.000 ya, 100.000 dolar. Amin ya teman-teman ya. Tapi untuk kali ini ya saya update market dulu. Bitcoin masih bertahan di 27 ribuan dan overall market masih menanjak ya. Belum ada pump yang signifikan ya kalau kita lihat di sini. Oke, langsung saja. Bitcoin ke 100.000 dolar ya. Jadi Robert Kiyosaki ini teman-teman sebagai penulis dari Rich Dad and Poor Dad teman-teman ya, dia berani memprediksikan 100.000 dolar untuk Bitcoin teman-teman ya. Tapi kalau menurut saya pribadi ya ini masih wajar ya. Masih bisa diterima lah ya dibanding prediksi dalam 90 hari 1 juta dolar ya. Ini masih lebih rasional lah menurut saya. Oke, Robert Kiyosaki dia membagikan prediksi harga Bitcoin 3 digit ya. Ini mengerikan sekali teman-teman, tapi positif sih ya. Semoga terjadi sih, amin. Penulis buku terlaris Rich Dad Poor Dad Robert Kiyosaki ya, dia telah membuat prediksi berani bahwa harga Bitcoin akan mencapai 100.000 dolar ya. Dalam tweet baru-baru ini Robert Kiyosaki ini dia membagikan kecintaannya pada Bitcoin ya, mengutip independensinya ya dari pemerintah dan lembaga keuangan sebagai salah satu alasan utama prospek bullishnya. Oke, jadi dia berpikir kalau saya tangkap di sini teman-teman ya, alasan dia bullish atau alasan dia bisa memprediksikan 100.000 dolar untuk Bitcoin di 2023 adalah karena Bitcoin atau cryptocurrency ya overall sih ya, ini sifatnya indie ya, independen. Jadi dia nggak ada pihak ketiga atau peer to peer atau yang kita kenal dengan decentralized ya. Memang real decentralized, tidak ada yang mengatur di sini atau pihak ketiga. Ya, itulah alasan utama dari Robert Kiyosaki. Oke, kita langsung ya. Kisah cinta Kiyosaki dengan Bitcoin dimulai ketika dia menyaksikan mata uang kripto itu meroket menjadi 20.000 ya, 20.000 dolar hanya untuk jatuh ke titik nol tak lama kemudian. Terlepas dari kemunduran ini, Kiyosaki terus memantau kemajuan cryptocurrency dan akhirnya membeli dalam jumlah yang signifikan ketika harganya mencapai 6.000 dolar ya teman-teman. Ini kalau nggak salah 2017-18 ya. Oke, dan di sini menurut Robert Kiyosaki sifat terdesentralisasi Bitcoin dan kurangnya ketergantungan pada intervensi pemerintah menjadikan investasi yang lebih aman daripada aset tradisional seperti saham dan obligasi. Betul sih. Sorry teman-teman ya. Jadi gini teman-teman ya, saya jabarkan sedikit. Saya sependapat ya teman-teman dengan alasannya. Kenapa dengan alasannya Robert Kiyosaki ini ya mengatakan cryptocurrency indie ya, independen atau Bitcoin ini, karena gini ya, kesini dengan runtuhnya berbagai bank besar di Amerika teman-teman ya, itu memberikan hal negatif untuk trusting publik terhadap instrumen pemerintah ya. Kita bilang aja bank sentral ini adalah instrumen pemerintah ya kan. Orang mulai berpikir, wah kalau punya pemerintah saja bisa collab ya, kalau yang dijamin pemerintah saja bisa collab,
bagaimana dengan yang lain-lain gitu loh ya. Mending cryptocurrency. Cryptocurrency itu nggak bisa ditutup teman-teman ya. Cryptocurrency nggak akan pernah bisa ditutup ya, karena sistemnya blockchain. Siapa yang berani memblok cryptocurrency ya? Kalau seandainya cryptocurrency ini sudah bisa diblok ya oleh siapapun, sudah lama hilang ya. Hacker pun tidak bisa ngehack ya. Hacker pun tidak bisa ngehack jaringan blockchain ya, kira-kira seperti itu. Dia nggak bisa ngehack sistem cryptocurrency. Itu kenapa ya, kalau kita berpikir untuk jangka panjang, ataupun mungkin si Robert Kiyosaki ini langsung berpikir ke depan ya, jangka panjang ke depan ya, yang real, yang nggak ada yang pusing-pusing, yang nggak ada yang sok mengatur ya, cryptocurrency. Dan saya setuju sih kalau itu. Kalau teman-teman gimana, kalian setuju atau enggak ya, silahkan drop komen ya. Oke, dan di sini menurut Kiyosaki sifat terdesentralisasi ya, ini sudah tadi ya. Oke, dan di sini perspektif Kiyosaki tentang Bitcoin tampaknya selaras dengan saran umumnya kepada investor untuk mendiverifikasikan portofolio mereka dengan berinvestasi di emas, perak, dan Bitcoin ya. Dia sebelumnya mengkritik kebijakan keuangan pemerintah, menyerukan perubahan dalam strategi investasi untuk melindungi dari potensi penurunan ekonomi. Dan selanjutnya pasar Bitcoin saat ini telah mengalami fluktuasi yang wajar ya, tetapi prospek bullish Kiyosaki tetap teguh. Dia mendorong investor untuk mempertimbangkan Bitcoin sebagai peluang investasi yang baik, betul. Menekankan potensi pengembalian yang tinggi juga ya, dan kemandiriannya dari pemerintah dan lembaga keuangan atau INDI lah ya, independen. Karena popularitas Bitcoin terus meningkat, prediksi Kiyosaki untuk mencapai $100.000 mungkin tidak jauh, teman-teman ya, dekat-dekat ini ataupun bagaimana. Tapi intinya teman-teman ya, saya tetap setuju dengan alasan dia mengatakan Bitcoin itu dekat-dekat ini $100.000 ya. Saya setuju dengan alasannya karena ya itu indie ya, terus nggak diatur sama siapa-siapa lah ya, kira-kira seperti itu. Menurut kalian seperti apa teman-teman? Silahkan drop komen, dan semoga ini bermanfaat. Semoga sehat dan sukses terus buat kalian semuanya.